Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran. Yang pertama, apa itu pengukuran? Jadi, pengukuran didefinisikan sebagai proses mengukur, sedangkan mengukur didefinisikan sebagai kegiatan untuk membandingkan suatu besaran dengan besaran standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Dari pengertian ini dapat diturunkan pengertian berikutnya, yaitu besaran dan satuan. Besaran didefinisikan sebagai segala sesuatu yang didapat dari hasil pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk angka dan satuannya. Pengukuran besaran dan satuan memiliki hubungan yang erat. Ketiganya selalu berkaitan. Pengukuran merupakan kegiatan atau aktivitasnya, besaran merupakan pokok permasalahan yang diukur, sedangkan satuan merupakan pembanding pengukurnya. Yang kedua, besaran. Definisi dari besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran berdasarkan cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, besaran fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran maka harus ada alat ukurnya. Sebagai contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur dengan menggunakan neraca. Yang kedua, besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Dalam hal ini dapat diperlukan alat ukur. Tetapi alat hitung sebagai misal kalkulator. Contoh besaran non-fisikal adalah jumlah. Besaran fisika tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kita lanjut, yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tersusun atas besaran lain. Besaran pokok sendiri ada 7 bagian dan satuannya berdasarkan sistem satuan internasional atau SI. Besaran pokok mempunyai ciri khusus antara lain diperoleh dari pengukuran langsung, mempunyai satu satuan dalam atau tidak satuan ganda dan ditetapkan terlebih dahulu. Contoh besaran pokok. Yang pertama, panjang, satuannya meter, lambangnya M. Massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah saat mol. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Selain itu juga, besaran turunan merupakan perkalian suatu satuan besaran pokok. Begitu juga berlaku di dalam satuan besaran turunan yang merupakan pembagian besaran pokok. Besaran turunan mempunyai ciri khusus antara lain diperoleh dari pengukuran langsung dan tidak langsung, mempunyai satuan lebih dari satu turunan besaran pokok. Contoh besaran pokok. Yang pertama, gaya. Satuannya Newton, lambangnya F. Yang kedua, volume, meter kubik. Ketiga, kecepatan. Satuan meter per sekon. Percepatan, satuan meter per sekon kuadrat. Tekanan, Pascal. Luas,
luas meter kuadrat. Daya satuannya watt. Usaha satuannya joule. Massa jenis satuannya kilogram per meter kubik. Dari kedua besaran itu mempunyai dimensi masing-masing. Sedangkan definisi dari dimensi tersendiri adalah pada sistem satuan internasional ada tujuan besaran pokok yang berdimensi, sedangkan dua besaran pokok tambahan tidak berdimensi. Cara penulisannya dinyatakan dengan lambang huruf dan diberi tanda kurung persegi untuk lebih jelas, seperti pada tabel. Contoh dimensi dari besaran pokok. Yang pertama panjang, satuannya meter, singkatannya M, dimensinya L. Begitupun massa, satuannya kilogram, dimensinya M. Ketiga waktu, satuannya sekon, dimensinya T besar. Keempat suhu, satuannya Kelvin, dimensinya I. Kuat arus, satuannya ampere. Intensitas cahaya, satuannya kandela, dimensinya N. Jumlah zat mol, satuannya joule. Begitupun besaran turunan mempunyai dimensi. Yang pertama luas, panjang kali lebar, dimensinya L pangkat 2. Yang kedua volume, panjang kali lebar, lebar kali tinggi, dimensinya L pangkat 3. Massa jenis, massa per volume, dimensinya ml pangkat min 3. Kecepatan perpindahan dibagi waktu, dimensinya lt min 1. Kecepatan dibagi waktu, dimensinya lt pangkat min 2. Gaya, massa kali perpindahan, dimensinya mlt min 2 pangkat min 2. Usaha dan energi, gaya kali perpindahan, dimensinya ml pangkat min 2 kali t pangkat min 2. Tekanan, gaya dibagi luas, ml pangkat min 1 t kurang 2. Adapun kejelasan dari semua bentuk pengukuran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, kita masuk pada alat-alat ukur untuk menjelaskan apa benar besaran pokok dan besaran turunan. Alat ukur itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Adapun beberapa alat ukur yang digunakan antara lain. Yang pertama alat ukur panjang, yaitu jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam dua mesin. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur sebuah benda berbentuk bola atau lingkaran. Jika kalian cermati, maka jangka sorong memiliki dua bagian. Pertama, rahang tetap yang memuat skala utama. Kedua, rahang sorong atau geser yang memuat skala nonlinear. Kejelasannya ada pada gambar berikut. Dan jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Adapun kegunaan jangka sorong adalah untuk mengukur suatu benda
dari sisi luar dengan cara diapit. Yang kedua, untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang pada pipa maupun yang lainnya dengan cara diulurkan. Untuk mengukur kedalaman celah atau lubang pada suatu benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian pengukuran. Yang kedua, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup mirip dengan jangka sorong. Mikrometer sekrup juga memiliki dua bagian. Pertama, rahang tetap memuat skala utama. Kedua, rahang putar memuat skala nonius. Mikrometer ini dapat digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang tipis seperti kertas dan rambut. Hal ini sesuai dengan sifat mikrometer yang memiliki ketelitian lebih besar dari jangka sorong. Mikrometer memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Ketelitian ini dirancang dari rahang putar yang memuat 50 skala. Hasil pengukurannya juga memiliki angka pasti, angka taksiran seperti jangka sorong. Yang ketiga, mister. Mister adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda, dan mister mempunyai ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. Yang kedua, alat ukur massa. Mengukur massa suatu benda diukur dengan menggunakan neraca atau timbangan yang prinsip kerjanya seperti tuas, misalkan neraca Ohaus, neraca lengan, dan timbangan racing. Pada dasarnya, mengukur massa benda yaitu membandingkan massa benda yang diukur dengan massa yang telah diukur alat-alat ukur massa antara lain. Yang pertama, neraca digital. Neraca digital yaitu neraca yang bekerja dengan sistem elektronik. Tingkat ketelitiannya hingga 0,01 gram. Yang kedua, neraca Ohaus. Neraca Ohaus yaitu neraca dengan tingkat ketelitian 0,01 gram. Yang ketiga, neraca sama lengan, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian 1 mg atau 0,01 gram. Yang berikut, alat ukur waktu. Alat ukur waktu dapat berupa jam atau arloji ataupun stopwatch dengan ketelitian 0,1 sekon. Adapun contoh-contohnya yaitu gambar arloji, gambar jam tangan. Sekian dari hasil presentasinya.